Baik, kita menunggu Pak Kaban. Pak Mentor, Pak Isram, boleh diaktifkan kameranya? Izin? Baik, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, ya, perantau kita sekalian. Alhamdulillah, pertama tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan, atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pada kita. Sehingga hari ini, di hari yang ke-21 proses pembelajaran pelatihan dasar CPNS Angkatan 15 sampai pada sesi ujian seminar rancangan aktualisasi yang sebentar akan dipaparkan oleh teman-teman peserta. Yang saya hormati Pak Penguji, Pak Dr. Muhammad Yasin Bakule, SOSMT, yang juga selaku PLT Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Pak Andi Sunandar Baharudin, SIPMM, selaku coach dari para peserta. Dan yang saya hormati juga Pak Isram Tambogo, SKMMKes, selaku mentor Iya, dari siapa? Dr. Vivin dan Bu Endang Lestari. Insya Allah nanti untuk proses ujian ini per masing-masing peserta alokasi waktu maksimal 45 menit. Kalau ditambah dua orang berarti 90 menit maksimal, tapi nanti akan sangat fleksibel tergantung situasi dan kondisi. Dan selanjutnya proses seminar ini akan dipandu langsung oleh Pak Andi Sunandar selaku coach. Untuk itu kepada Pak Andi Sunandar Baharudin kami silahkan dengan hormat. Terima kasih. Nah, dibuka room kitchen sini atau langsung di sini, Pak? Langsung di sini saya. Langsung di sini. Baik, Ya. Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Yasin Bajul SSMT, selaku penguji, dan juga yang saya hormati Bapak Isram Tambogo SKM MKes, sebagai mentor dari dua penyaji kita pada pagi hari ini. Dan Iya, yang saya siapa? banggakan, Ibu Dr. Vivin Desiani dan Ibu Endang Lestari sebagai peserta ujian hari ini, seminar hari ini. Kita mulai saja pemaparan dari, ini sistemnya panel Ibu-Ibu ya. Ya, jadi mulai dari Dokter Vivin. Silakan Ibu Dokter Vivin. Baik, terima kasih Pak. Saya izin share screen. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama-tama warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Yasin Baculu SOS MT selaku penguji. Yang saya hormati mentor sekaligus pimpinan saya Bapak Isram SKM MKes. Yang saya Iya, hormati Bapak Andi Sunandar Baharudin SIPME sebagai coach. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Vivin Desiani. Saya menjabat sebagai dokter ahli pertama di Puskesmas Ampi Babo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peran Edukasi dalam Meningkatkan Penemuan Kasus Tuberkulosis di Wilayah Kerja Puskesmas Ampi Babo. Selama saya bekerja di Puskesmas Ampi Babo, ada beberapa isu yang saya hadapi, beberapanya tiga di antaranya, yaitu yang pertama, belum efektifnya penemuan kasus tuberkulosis. Yang kedua, rendahnya presentasi penggunaan KB IUD atau intrauterine device. Yang ketiga, rendahnya presentasi bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Berdasarkan tiga isu tersebut, kemudian saya memvalidasi menggunakan alat APKL di mana ketiga isu tersebut memenuhi syarat. Sehingga untuk menentukan prioritas isu, saya menggunakan alat USG di mana prioritas pertama itu yakni belum efektifnya penemuan kasus TB.
Tuberkulosis sendiri masih menjadi momok kesehatan di Indonesia, di mana pada tahun 2024 Indonesia menduduki peringkat kedua dunia dengan kasus TB terbanyak sekitar 1.090 dan kematian sekitar 125.000 kematian, yang artinya setiap jamnya ada 14 kematian yang disebabkan karena TB. Untuk mengendalikan penyakit TB, dibutuhkan penemuan kasus TB yang optimal. Sedangkan penemuan kasus TB pada tahun 2024 di Kabupaten Parigi Motong masih berada di bawah target, yaitu 65% di bawah target 90%. Begitu pula di Puskesmas Ampi Babo. Pada tahun ini 2025 hingga triwulan ketiga, presentasi kasus TB itu masih sebesar 38,8% dari target 90%. Nah, rendahnya presentasi kasus TB ini akan meningkatkan angka penularan, angka kesakitan, bahkan angka kematian yang disebabkan karena tuberkulosis. Hal tentunya akan meningkatkan beban kesehatan secara menyeluruh di wilayah kerja Puskesmas Ampi Babo. Berdasarkan penyebab masalah dari belum efektifnya penemuan kasus TB, saya dapatkan ada 8, di mana dari lingkungan yang pertama kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya deteksi tuberkulosis, yang dari material kurangnya media penyuluhan, dari manusia kurangnya kerjasama petugas lintas sektor maupun lintas program, keempat ketidakseimbangan jumlah petugas dan wilayah kerja puskesmas. Yang kelima, masyarakat tidak mau atau malu untuk diperiksa dahak. Dari metodenya, kurang pendekatan aktif dalam mencari kasus, kurang penyuluhan ke masyarakat, dan penyuluhan yang kurang menarik. Dari kedelapan penyebab masalah ini, saya dapat dua ide gagasan. Yang pertama, kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam pencarian kasus tuberkulosis. Dan yang kedua, edukasi tentang penyakit tuberkulosis di masyarakat menggunakan metode dan media edukasi yang menarik. Nah, dari kedua ide gagasan ini berdasarkan kriteria MC Namara, didapatkan bahwa ide gagasan yang kedua lah yang memiliki total yang tertinggi. Sehingga saya mengangkat ide gagasan untuk rencana kegiatan aktualisasi saya, yaitu edukasi tentang penyakit tuberkulosis menggunakan leaflet dan video edukasi pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ampi Babo, di mana kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, persiapan aktualisasi, di mana dimulai dari 23 sampai 24 September dengan tahapan pertama konsultasi mentor, kedua penentuan jadwal dan tempat distribusi media edukasi, dan output yang diharapkan yaitu persetujuan atasan, dokumentasi, jadwal dan tempat distribusi media edukasi baik secara daring dan luring, di mana keterkaitan substansinya itu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Sedangkan kontribusi kegiatan itu mendukung visi Parigi Motong yang maju, mandiri, dan berkelanjutan, dan misi di mana melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Untuk pelaksanaan aktualisasinya dimulai dari tanggal 25 September sampai 15 Oktober dengan tahapan yang pertama mengumpulkan materi leaflet dan video edukasi, kedua membuat leaflet dan video edukasi, ketiga mengupload leaflet dan video edukasi secara online, di mana direncanakan itu diupload di media sosial Puskesmas Ampi Babo, baik itu FB maupun YouTube. Yang keempat, distribusi leaflet di puskesmas dan jejaring puskesmas, yaitu didistribusi di dalam gedung pelayanan puskesmas maupun di luar gedung, baik itu di posyandu balita maupun posyandu lansia. Output yang diharapkan yaitu leaflet dan video edukasi telah didistribusikan baik secara daring dan luring. Untuk keterkaitan substansi yaitu berorientasi pada pelayanan, kompeten dan adaptif yang dikaitkan dengan literasi digital Smart ASN. Untuk kontribusi kegiatannya mendukung misi meningkatkan kualitas SDM melalui media edukasi yang inovatif dan mudah diakses, serta mendukung program pemerintah daerah dalam memberikan informasi adanya kesehatan gratis, pelayanan kesehatan gratis. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan dari tanggal 16 sampai 25 Oktober dengan tahapan yang pertama monitoring pelaksanaan distribusi leaflet dan video edukasi, kedua diskusi dengan petugas puskesmas tentang dampak
dengan tentang dampak edukasi yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, penyusunan rekomendasi untuk perbaikan. Output yang diharapkan yaitu dokumentasi dan laporan distribusi di leaflet dan video edukasi. Yang kedua, rekomendasi perbaikan. Keterkaitan substansinya, berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kontribusi kegiatannya, mendukung visi pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya masyarakat melalui edukasi kesehatan yang tepat, dan misi pada peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan pemahaman masyarakat terkait tuberkulosis. Baik, sekira sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Dr. Vivin atas penyajiannya. Karena ini panel, saya persilahkan setelah ini Ibu Endang Lestari untuk menyajikan hasil rancangan aktualisasinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin share, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Coach kami, kelompok 2, Bapak Andi Shunandar, BSIP MM. Yang terhormat Bapak Kepala Instansi Puskesmas Ampi Babo, Bapak Isram SKM MMKes. Yang terhormat Bapak penguji pada pagi hari ini, Bapak Dr. Muhammad Yasin Baculu, SSOS MT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya APT Endang Lestari SFAM, jabatan sebagai apoteker ahli pertama di instansi UPTD Puskesmas Ampi Babo. Untuk judul seminar rancangan aktualisasi berjudul penandaan obat high alert, LASA, dan obat yang mendekati kadaluarsa di UPTD Puskesmas Ampi Babo. Untuk latar belakangnya itu sendiri, berdasarkan peraturan Permenkes tahun nomor 74 tahun 2006 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dalam ruang lingkup mencangkup pelayanan kefarmasian terbagi atas dua, di mana adanya pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Di mana di sini yang saya fokuskan tentang pengelolaan sediaan farmasi, di mana apoteker melakukan perencanaan, penyimpanan, pemantauan obat-obatan. Untuk pelayanan farmasi klinik ini dia berfokus pada konseling dan swamedikasi. Nah, untuk pengelolaan sediaan farmasi ini dia terbagi atas dua, BMHP, Badan Medis Habis Pakai, dan untuk obat. Nah, sedangkan obat-obat ini untuk di puskesmas sendiri ini, obat-obat ini sangat penting dalam penyerahan obat ke pasien, di mana obat-obat tersebut terdiri dari obat-obat high alert, LASA, dan obat-obat yang mendekati kadaluarsa. Di sini dalam Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, dan nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas disebutkan bahwa obat-obat high alert dan LASA ini perlu diberikan penandaan khusus. Nah, untuk kondisi saat ini di Puskesmas Ampi Babo, dalam serah terima obat titip musnah pada bulan Juni 2025 dilaporkan beberapa item obat-obat kadaluarsa seperti obat-obat loperamid berjumlah 2.200 tablet, asam folat 780 tablet, dan beberapa obat lainnya. Nah, sehingga jika tidak adanya penandaan obat-obat high alert dan LASA dan dekat kadaluarsa ini akan menyebabkan terjadinya resiko dalam penyerahan obat, terjadi medication
communication error. Sehingga di sini saya menjadi latar belakang saya untuk mengambil judul ini. Nah, ini contoh obat-obat yang jika tidak diberikan penandaan, jadi nanti akan seperti ini. Untuk tujuan aktualisasi dan manfaat aktualisasi. Untuk tujuan aktualisasi sendiri adalah untuk mencegah kesalahan identifikasi obat, yang obat mirip nama atau bentuknya yang biasa disebut dengan LASA, kemudian obat yang beresiko tinggi atau high alert, dan mencegah pemberian obat yang sudah melewati kadaluarsa, sehingga mengurangi potensi kesalahan pemberian obat dan reaksi obat yang tidak diinginkan atau insiden yang membahayakan pasien. Yang kedua, untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Untuk manfaat aktualisasi sendiri untuk daerah, meningkatkan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Parigi Mutong. Yang kedua, untuk instansi terwujudnya pelayanan yang prima dan profesional serta optimalisasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Ampi Babo sebagai hasil dari penerapan nilai-nilai dasar berakhlak. Untuk masyarakat, meningkatnya keamanan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengurangan risiko kesalahan penggunaan sehingga kepercayaan masyarakat meningkat dan memastikan pasien menerima pengobatan yang tepat dan aman sesuai kebutuhan mereka. Nah, untuk ASN sendiri, bagi kami penulis, agar ASN mampu mengaplikasikan secara langsung nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ke dalam lingkungan kerja, khususnya dalam bidang pengelolaan sediaan farmasi. Ini penetapan core isu, saya ada mengambil untuk 3 isu. Yang pertama, belum optimalnya kegiatan pelayanan informasi obat di UPTD Puskesmas Ampi Babo. Yang kedua, belum adanya penandaan obat high alert, LASA, dan obat yang mendekati kadaluarsa di UPTD Puskesmas Ampi Babo. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi agar pasien patuh minum obat. Setelah saya melakukan analisis AKPL, ditotalkan untuk yang tertinggi kasus pertama, belum adanya penandaan obat high alert, LASA, dan obat yang mendekati kadaluarsa. Untuk fishbone diagramnya ini, saya ada 4 unsur. Yang pertama untuk people-nya, manusianya, kurangnya pemahaman dan pelatihan tentang pentingnya penandaan obat high alert, LASA, dan obat yang mendekati kadaluarsa. Untuk gagasan masalahnya nanti akan diadakan sosialisasi tentang pentingnya penandaan, identifikasi, penanganan, dan penyimpanan obat tersebut. Untuk prosedur penyimpanan obat yang tidak terpisah dengan obat lain, ide gagasannya akan disiapkan lemari penyimpanan terpisah yang diberikan label atau stiker. Kemudian belum adanya penandaan obat high alert, LASA, dan obat yang mendekati kadaluarsa, ini akan dibuat penandaan stiker atau label. Kemudian untuk ruang penyimpanan obat yang sedikit berantakan, untuk equipment-nya ini akan ide gagasannya akan diatur kembali, penataan kembali tempat penyimpanan obat. Ini dalam 4 gagasan ini saya melakukan semuanya karena saling keterkaitan satu sama lain. Rencana kegiatan aktualisasi ini untuk perencanaan aktualisasinya, kegiatan aktualisasi awal, kita berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua, membuat daftar obat high alert, LASA, dan obat yang mendekati kadaluarsa. Yang ketiga, kita penataan kembali tempat penyimpanan obat. Yang keempat, melakukan penandaan obat. Dan yang kelima, sosialisasi dan evaluasi. Nah, untuk tadi yang berkonsultasi dengan mentor, yang pertama itu bagian-bagiannya kita akan membuat agenda konsultasi dengan mentor, kemudian menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan. Untuk output yang akan dihasilkan itu tersedianya waktu dan materi dan berupa foto dokumentasi. Untuk nilai ASN yang relevannya, yang berkaitan itu akuntabel, kompeten, dan harmonis. Untuk yang tadi,
Untuk membuat daftar obat itu, yang pertama kita akan berkoordinasi dengan rekan kerja, kemudian membuat daftar obat high alert dan lasanya, kemudian saya membagi obat yang mendekati kadaluarsa ini ke dalam 2 bagian supaya lebih sempit untuk 0 sampai 6 bulan sebelum kadaluarsa dan 6 sampai 12 bulan sebelum kadaluarsa. Untuk output yang dihasilkan ini berupa foto dokumentasi dan daftar obat. Untuk nilai ASN yang relevan, ini berorientasi pelayanan, kompeten, dan akuntabel. Yang ketiga tadi, untuk penataan kembali tempat penyimpanan obat, yang pertama itu kita akan memisahkan penyimpanan obat high alert dan LASA, kemudian kita akan menyusun obat berdasarkan sistem FEVO, first expired, first out. Untuk output yang dihasilkan adalah foto dokumentasi dan daftar obat-obat tersebut. Kemudian untuk nilai berakhlaknya, berorientasi pelayanan, kompeten, dan akuntabel. Yang ketiga, penataan kembali tempat penyimpanan obat tadi. Yang pertama itu kita akan memisahkan penyimpanan obat high alert dan LASA, kemudian menyusun obat berdasarkan sistem FEVO. Yang keempat tadi untuk melakukan penandaan, yang pertama itu kita membuat desain stiker label dan memasang di tempat penyimpanan obat. Yang output yang dihasilkan itu hasil desain dan foto dokumentasi. Untuk nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Yang terakhir, sosialisasi kepada rekan kerja di apotik, melakukan pemberian informasi daftar obat, dan mengevaluasi hasil kegiatan. Untuk sosialisasi kepada rekan kerja, ini nanti kita akan melakukan tentang informasi tentang bagaimana pentingnya penandaan. Kemudian untuk pemberian informasi daftar obat ini, saya akan membuat untuk obat yang 0 sampai 6 bulan khususnya nanti diberikan ke informasinya ke dokter melalui daftar obat. Kemudian untuk hasil yang nilai output yang akan dihasilkan foto dokumentasi. Ini nilai berakhlaknya harmonis, akuntabel, dan kolaboratif. Nah, untuk jadwalnya ini saya bagi untuk per minggu karena dalam satu kegiatan ini ada beberapa tahap. Jadi untuk berkomunikasi dan berkonsultasi ini ada bulan September minggu keempat, kemudian membuat daftar obat bulan Oktober minggu ke-1, kemudian melakukan penandaan obat bulan Oktober minggu kedua, kemudian melakukan sosialisasi dan evaluasi hasil kegiatan untuk bulan Oktober minggu keempat. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih banyak Ibu Endang Lestari atas penyajiannya. Sebelum kita ke penguji, saya persilahkan dulu kepada Bapak Mentor Pak Isram Tambogo, selaku mentor dari kedua peserta kita hari ini, untuk memberikan pernyataan dan dukungan. Waktu dan layar, Pak, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yang saya hormati Pak Andi sebagai coach pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati penguji kita dengan dua peserta ini, Ibu Dr. Vivin dengan Ibu Endang, ya, Pak Dr. Ahmad, ya, Pak Dr. Muhammad Yasin. Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam, Pak. saya sebagai mentor dengan dua saya punya tenaga baru ini yang ada di Puskesmas Sampi Babo. Sesuai hasil mereka punya konsultasi dari awal, saya menyatakan bahwa saya siap mendampingi mereka untuk bagaimana agar supaya mereka lebih berakhlak, lebih beretika dalam melaksanakan atau mengikuti proses latsar yang ada. Dan selama mereka mengikuti latsar itu, saya juga berusaha mendampingi sesuai dengan apa yang menjadi mereka punya kebutuhan. Saya kira itu dulu sebagai awal penyampaian saya, dengan pernyataan bahwa saya selama kurang lebih 2 bulan mereka mengikuti proses ini, saya sebagai penanggung jawab di Puskesmas bersedia untuk mendampingi mereka. Saya kira itu dulu dari awal. Terima kasih Pak Andi dan Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak Isram Tambogo selaku mentor dari kedua peserta hari ini. Langsung Ya. saja saya persilakan kepada Bapak penguji, Pak Dr. Muhammad Yasin Bacu, SSM NC.
Waktu dan lainnya saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Andi Sunanda. Terima kasih Pak Isham Tambogo, Ya, selaku siap Pak. Kepala Puskesmas Pak ya. Di Ya, alhamdulillah siap. Ayo, Pak Ahmad Joini, kemudian Ibu Dr. Vivin dan Ibu APT Endang Lestari. Baik, ini kan kita bukan ujian Pak, tapi seminar. Dipahami dulu itu. Saya nggak menguji, hanya pendalaman. Mm-mm. Berarti kan ujungnya adalah di aktualisasi nanti. Dengan mana Ibu Endang sama Ibu Dokter bisa menyajikan eh, bukti-bukti ya dari rancangan ini di seminar aktualisasi. Apakah bisa dilaksanakan atau tidak dengan waktu yang sangat sangat bisa dikata sangat singkat ya. Apalagi ibu berdua ini kan baru sekitar 2-3 bulan ya di puskesmas ya. Iya, kurang lebih sekitar 2 bulan lebih Pak. Iya, tentunya belum mampu membaca semua persoalan yang ada di puskesmas. Nah, oleh karena itu tentu dukungan dan masukan mentor ini sangat penting. Pertama, di samping sebagai pimpinan atasan, juga yang akan menggunakan hasil aktualisasi Anda ini untuk kepentingan puskesmas, ya kan? Iya, betul Pak. Ya, nah, Ibu Dokter sama Ibu Eneng bisa mungkin suaranya dihidupkan saja. Kita diskusi aja kan ini panel kan, jadi ke Baik, kiri ke Pak. kanan. Ya. Dokter Dokter Vivin, Ya, mm, Pak. eh, judul anak ini idenya dari siapa? Eh, saya melihat dari isu yang ada dari capaian kasus puskesmas, kemudian Mm, saya mm, konsultasikan ke mentor, gitu Pak. mm, mm. Bagaimana masukan mentor terhadap isu ini? Kalau kita presentasikan 20% kah, 30% kah, atau bagaimana? Kemarin beliau sangat mendukung Pak karena berdasarkan kondisi lapangan juga seperti itu yang isu yang didapatkan, isu TB yang menjadi fokus saat ini yang belum bisa eh, ini belum ditangani solusinya seperti apa. Oh, gitu ya. Memang anu ya, sangat dominan di Ya Pak, TB. sangat dominan. Apa sebabnya dominan di anu di Kecamatan Abibabo? Kalau Apa? kalau dari eh, permasalahannya ini yang dominan karena kami belum bisa mencapai penemuan standar untuk presentasi penemuan kasus TB berdasarkan yang telah disepakati dari standar nasional Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, Pak. Oh, gitu. Berapa banyak jumlah dokter di anu di puskesmas? Ada dua, Pak. Saya sendiri dengan teman satu orang. Tenaga perawat, Iya, Pak. tenaga perawatnya berapa? Tenaga perawatnya sendiri saya kurang Hmm, tahu, Pak, ke oke. jumlah pastinya. Nah, karena ibu nak Kalau tapi Pak, karena ibu nak tahu maka di pendahuluan masukkan di situ ya. Ya, Pak. Gambaran umum terlalu sangat singkat ibu punya gambaran umum puskesmas ya kan. Nah, tambahkan nanti ini mohon dicatat ya. Ya, Tambahkan kemudian struktur organisasinya saya tidak tahu, makanya saya tanya Pak Isam apakah Bapak ini kepala puskesmas karena tidak ada di anu Pak, di naskah tidak ada. Tidak ada struktur ya gitu ya. iya harusnya ada itu di struktur. Itu dengar kau punya mentor itu dokter Ya, ya harusnya kan. ya, di Pak. struktur. Tambahkan ya strukturnya Sama masuk. jumlah jumlah ketenagaan juga harus ada, harus Ya, masuk. tambah sih cuma Terus fasilitas terkait tapi juga dengan kenapa itu tadi diangkat isunya itu, Pak Dokter, iya, karena di SPM kita salah iya, satu itu yang capaian programnya tidak capai dari standar pelayanan minimal puskesmas itu adalah capaian untuk penemuan kasus TB itu masih di bawah target, Pak Dokter. iya. Ah, itu mungkin Bu Endang dimasukkan naskah Anda ya yang masukannya Pak Mentor ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Eh, Kemudian di tahapan-tahapan rancangan ya. Anda saya ini buka bersamaan dua di satu satu tab. Di tahapan ini kan Anda akan membuat audio ya, video ya.
Iya, Pak. Yang buat anak itu siapa? Saya sendiri, Pak. Hebat ibu ini, dokter bisa buat video ya. Ya. Paham persoalan teknologi ya. Tidak hanya pas suntik-suntik orang saja. Tapi bisa juga menguasai digital ya, nggak biasa. Heeh. Itu videonya nanti disosialisasikan ya, Iya, gitu Pak. ya. Kemana sosialisasinya? Ke masyarakat umum atau ke internal puskesmas saja? Ke masyarakat umum, Pak. Ke masyarakat umum. Metodenya bagaimana? Metodenya baik secara daring itu diupload di Mm-mm. sosial media Puskesmas, baik di Facebook dan di YouTube, dan secara luring itu langsung kepada pemberian leaflet kepada masyarakat, baik di dalam gedung Hmm. pelayanan maupun di luar gedung, seperti di Puskesmas, di Posyandu bayi balita maupun di Posyandu lansia, Pak. Seperti Hmm. itu rencananya, Pak. Itu bisa Anda laksanakan dengan waktu 1 bulan. Semuanya bisa. Iya Pak, insya Allah nanti Hmm. dibantu juga dengan tenaga kesehatan yang ada di lapangan mungkin. Iya, berkolaborasi dengan teman-temannya. Iya Pak, Oh, gitu. Kan itu salah satu nilai berakhlak, kolaborasi itu ya. iya Pak, Kemudian bisa nanti bukti-buktinya di di apa? Disajikan di saat aktualisasi bukti-buktinya. iya Pak, siap Pak. Eh, Nanti ada berupa dokumentasi maupun berupa laporan eh, hmm, dari hasil kegiatan tersebut. hmm, Misalnya di media sosial ya apa Facebook ya. Iya Ada Pak, untuk saat ini Puskesmas hmm, Babo yang ada Facebook dan YouTube Pak. ah, Iya, ada itu. ada ya. Nah, untuk Facebook bagaimana Anda tahu respon masyarakat di mana nih tahu? Mungkin dari eh, share-nya Pak, Mm-mm. Share-nya, baiknya, oh, like-nya, oh, komennya. cerdas memang dokter ini ya, luar biasa ya. Heeh. Saya kira saya tidak menanyakan, saya hanya ingin pendalaman Iya Pak, siap. pemahaman ibu dokter terhadap apa judul anak ini kan. Karena ini nanti manfaatnya digunakan oleh puskesmas ya, untuk ke arah lebih bagus ya. Oke, itu demikian buat Ibu Vivin. Yang kedua Ibu Endang ya. Sama juga isi dokumennya di pendahuluan tuh, gambaran umum puskesmas masih sangat apa namanya? Sangat ringkas ya, ditambahkan tadi anu lah, kan sama nih satu puskesmas toh. Heeh. Sama Ibu Endang sama Ibu Vivin, tapi jangan juga sama sekali hurufnya kalimatnya loh. Dibolak-balik kalimatnya ya supaya tidak terkesan plagiat. Ya, begitu Pak ada sebenarnya ya. Siap, siap, Pak. Ya, saya itu paling Dokter. tidak suka itu plagiasi, ya kan? Ya, bisa tuh kalau kalimat aktif dijadikan pasif, ya kan? Itu nah, kalau dari yang sama sama katanya dari sinonimnya, kan begitu. Dirubah paragrafnya. Pokoknya jangan sama sekali copy paste lah, ya kan? Walaupun sama itunya tuh, ya. Apakah model baganya kasih beda huruf dan apa semuanya lah. Sepaham itu dosa saya ajar ibu-ibu ini kok orang hebat semuanya. Dokter sama apoteker ya kan, orang susah didapat nih. Mm-mm. Eh, iya Bu Endang, Eh, saya membaca Anda punya ini. Maunya Anda bagaimana tuh dari judul sampai anu, ujungnya bagaimana tuh? Ini Pak, judulnya Coba. tentang Hmm, penandaan obat-obat hmm, aler, lasa, dan obat yang dekat kadaluarsa. Jadi fungsinya penandaan ini supaya ditahu yang mana obat yang secara fisik, di mana obat high aler dan lasa sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan obat. Di mana obat-obat high aler ini obat-obat yang hmm, eh, beresiko tinggi jika terjadi kesalahan dalam pengambilan obat. Begitupun obat-obat lasa, ini hmm, obat-obat contohnya ini Pak seperti obat-obat yang hmm, uh, ucapannya sama tapi hmm, beda indikasinya. Dan juga mungkin ada juga obat-obat yang sediaannya sama tapi beda isinya. Jadi bentuk kemasannya. Jadi ini perlu diberikan penandaan. Kemudian untuk obat-obat yang mendekati kadaluarsa juga diberikan penandaan sehingga ini jadi sebagai supaya bisa segera dikeluarkan karena harus penandaan fisik sejauh ini yang efektif. begitu. Di Ya, di puskesmas berapa apoteker? ini ada dengan saya Pak ada 3. Apoteker ya. Ya Hmm. Pak.
Berarti selama ini apoteker tidak pernah melakukan itu ya, penandaan Eh, selama sebelumnya ini. sebelumnya sepertinya sudah pernah ada, tapi sudah tidak jalan. Mm-mm. Kenapa nggak jalan? Mungkin faktor ini karena Hmm. mungkin dengan tidak berkesinambungan, kemudian mungkin faktor pekerjaan kefarmasian yang lain, Hmm. jadi mungkin sedikit terabaikan. Oh, tahu nggak bisa. Karena tugas pokok mereka di puskesmas. Hmm. Iya kan? Nah, balik judul ada ini dirubah sedikit bagusnya. Optimalisasi. Iya, karena kalau Anda katakan itu penandaan, artinya bahwa belum pernah dilakukan sama sekali penandaan obat ini apa? High air rasa dan obat yang mendekati rasa. Makanya saya tanyakan berapa apoteker di situ. Nah, kalau umpamanya selama ini belum pernah, baru ibu sendiri jadi apoteker itu masuk di akal saya, ya kan? Nah, ini kan puskesmas ini sudah lama berdiri kan, udah ya, udah lama melayani masyarakat, Sudah lama. udah. Nah, itu tuh, nah artinya sudah ada proses itu. Dan saya yakin kan namanya apoteker dia ini tugas pokoknya melakukan penandaan, gitu ya. Eh, Bukan hanya Pak Acip kami melakukan penandaan. Nah, sehingga kalau saya menyarankan Pak Andi Sunanda itu minta coach saya sama itu hanya masukan saja ya. Lebih bagus kalimat itu adalah optimalisasi ya pendanaan obat. Ditambah kata optimalisasi. Oh, sebab kenapa? Kalau tidak ada kata optimalisasi, hanya pendanaan obat dan seterusnya, itu sama dengan yang tidak ada jadi ada. Gitu ya. Paham maksud saya? Ya, kalau ditambahkan di mukanya optimalisasi, sudah ada berlangsung kegiatan itu, hanya tidak optimal. Ya, ya, dengan tadi Ibu Endang sampaikan, mungkin mereka banyak kesibukan di luar, apa semuanya, itu. Jadi, eh, itu. Eh, Bisa ini saya tanya yang aneh-aneh sama Ibu Endang ini. Ya, Saat ini berapa banyak jenis obat yang ada di Puskesmas Tambogo? untuk jenis obatnya per kelompok obat Pak atau untuk ini? Ya, apa yang ada paham ya? Jadi obat-obatnya ini untuk Hmm, obat-obat hipertensi, ini kita hmm, ada amlodipin, kemudian hmm, kita ada katopril, kemudian untuk obat-obat diabetes, untuk obat-obat gula sendiri itu ada glibenclamid, kemudian ada hmm. dimepirid. Oke, baik. Eh, Berapa jumlah lemari obat di situ? Untuk eh, di dalam apotek sendiri itu ada untuk obat narkotik psikotropik satu lemari, kemudian Ah, ada dua lemari untuk obat-obat yang biasanya diresepkan pada saat rawat jalan dan rawat inap itu ada sekitar dua lemari. Kemudian hmm, ada untuk stok obat yang dari gudang yang kita ambil itu ada satu lemari. hmm. Kemudian ada juga obat lemari untuk JKN dan satu lemari untuk obat-obat untuk alkes. Ya. Terus kalau nanti setelah ibu membuat penandaan kan pasti menyimpan obat yang hampir kadaluarsa 6 bulan di mana mau disimpan? Nanti mungkin akan saya siapkan, mungkin nanti ada nanti lemari yang nanti saya lihat ada yang kosong, mungkin ada di gudang, nanti saya taruh di sebagiannya di situ. Kalau tidak ada di gudang bagaimana? Kan hanya mungkin, mungkin itu bisa ya, bisa tidak kan? Eh, Tambahan Pak Dokter, saya punya Ya, gudang itu lumayan besar dengan ya, lemari kurang lebih sekitar 8 lemari yang susun 4 susun. ya. Jadi di gudang itu sebenarnya mereka yang mengatur obat-obat itu yang mana masuk di lasam, mana obat masuk di high alir dan yang mendekati kadaluarsa sehingga Ya, tertata. Itu ya. sebagai informasi Pak Dokter. Nah, itu jawabannya Bu Endang tuh. Pak Mentor sudah bantu Anda sepenuh hati ya. Supaya Anda tidak pusing-pusing mau disimpan di mana lagi. Nah, di situ kenapa peranan mentor sangat penting di dalam kegiatan ini. Karena mereka penggunanya, ya kan? Nah, kalau Pak Mentor tidak mendukung, ya kami juga tidak mendukung. Nah, gitu kan? Siap, siap Pak Dokter. Ya, oke. Kita anu Bu Endang, pendalaman tuh. Nggak usah gugup satu saja. Saya tidak tanya Anda kok, hanya diskusi aja. Hmm.
eh, Anda membuat penandaan manual ya? Iya, bentuk stiker label Hmm. yang saya desain, nanti Hmm. saya print, kemudian saya akan tempelkan langsung. Karena sejauh ini yang memang paling Hmm. efektif, karena kan untuk pengambilan obat kan secara langsung, secara fisik yang dilihat. Hmm. Jadi yang paling efektif adalah ditempel langsung di obat-obatnya itu. Tidak ada keinginan buat semacam penyimpanan digital sehingga Ya, nanti nanti Pak untuk obat-obat daftar obatnya itu nanti saya buat ke dalam dokumen Google Sheet, kemudian nanti hmm, sebagai untuk digitalnya. ada di sini nanti tahapnya. Di kegiatannya nanti pas di sosialisasi yang ada saya tulis Pak daftar obat yang Ah, sosialisasi daftar obat disampaikan ke dokter nanti itu hmm. dan tenaga di apotek nanti dalam bentuk Google Sheet nanti saya bagikan linknya. Atau Anda punya judul ganti saja sedikit, rubah sedikit itu Iya. digitalisasi penandaan obat. Jadi, kan didengar. Tapi tetap ini Pak, tetap penandaannya tetap stiker Pak, cuman hanya untuk eh, apa ya sebagai penyimpanan supaya dia tahu obat-obatnya apa saja. Jadi tetap juga ada digitalnya, tapi saya tetap stiker Pak, tetap Iya, penandaannya. iya tetap itu tetap, oh tetap, Hmm, karena Anda melakukan dua hal kegiatan, satu melalui stiker, kemudian mungkin disimpan di Google Sheet kan. Bashir, iya Pak. Nah, makanya tetap itu hanya judul aja supaya agak enak dibaca tuh, digitalisasi tuh, Heeh. Digitalisasi penandaan obat apa air apa tuh. Nah, jadi Anda memang karena kalau mohon maaf, kalau saya membaca judul ini terlalu datar gitu ya, sangat datar. Saya baca ya, penandaan obat air rasa dan obat yang mendekati kadaluarsa di UPTD Puskes Apibabu. Jadi tugas Anda hanya buat tanda-tanda obat selesai. Ya. Maka nilai ASN per akhir itu dapat di mana? Pertamanya digitalisasi di mana gitu tuh. Ya, kalau macam Ibu Dokter kan sangat paham saya karena ada buat video, buat apa, sederhana gitu lah. Kami tidak menuntut Anda harus kayak PKA atau PKP, enggak, ya kan? Bukan, itu tinggi sekali tuh. Tapi ini kan begini, dalam apa Grand Design ASN 2025-2030 ya, itu semua ASN diarahkan ke digitalisasi. Metode kerjanya apa semuanya untuk menghadapi tantangan ke depan. Beda kayak dulu. Nah, walaupun memang ada beberapa hal macam Ibu Endang, tuh tidak semuanya harus dengan digitalisasi. Ya. Karena spesifik ada punya bidang tugas. Tapi ada bantuan digitalisasi di situ, ada keterlibatan. Misalnya tadi itu setelah itu di Google Sheet itu. Saya rasa sudah susah ya, bisa ya. Ya, tanpa mengubah substansi Anda punya ya, saya tidak mengubah ya. Karena jelas ini sudah bimbingan sama coach, kemudian konsultasi dengan Pak mentor ya kan. Mm-mm. Iya, iya Pak. Iya Pak Dokter. Jadi saya hanya pendalaman, ya, karena penggunanya ini adalah Pak mentor sebagai kapus apa di puskesmas. Iya, Ya, siap. oke, saya kira mungkin cukup sekian. Saya sudah paham kedua-duanya, Pak Anies Sunanda. Mohon dicatat apa masukan saya, ya kan? Karena insya Allah kita ketemu di aktualisasi itu saya tagih. Aktualisasi ya. Iya. Iya, Pak ya. Iya, siap Pak Dokter. Iya. Oke, terima kasih Pak Mentor, Pak Anies Sunanda, Dr. Vivin sama Ibu APT Endang. Semoga sukses dan bisa menyelesaikan tepat pada waktunya ya. Iya. Ya, oke. Ya, makasih Pak. Terima Baik, kasih Iya, banyak Pak ya, Dr. terima Muhammad kasih Yasin banyak Baculu, Pak SOS Dokter. MT selaku Makasih. penguji, dan terima kasih banyak juga atas pernyataan dan dukungan dari Pak Isram Tambogo, SKM, selaku Kepala Puskesmas Ampi Babo dari sekalian mentor dari kedua peserta kita. Demikian seminar rancangan ini saya tutup dan saya kembalikan kepada Pak Ahmad Join. Silakan Pak Ahmad Join. Baik, terima kasih Pak Andi Sunandar sudah memandu proses seminar rancangan aktualisasi ini dari dua peserta kita. Dan tentunya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Yasin Bakulu selaku penguji dan juga kepada mentornya Pak Isran Tamboga atas penguatan-penguatannya
Ya, siapa? Dan Terima kasih. lebih khusus kepada dua peserta kita, Dr. Vivin Desiani dan Ibu Endang Lestari. Ya, mantap. Nanti mohon segera di follow up catatan-catatan yang sudah diberikan oleh Pak Penguji tadi. Untuk itu saya akhiri untuk sesi yang pertama ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan hormat wabarakatuh. saya silahkan untuk leave room karena kita akan masuk pada peserta berikutnya. Iya, siapa? Boleh dimatikan recordnya, Bu Dokter?